Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kami, Magotku Malang. Dalam video kali ini kami akan menjawab request dari saudara rekan-rekan kita yang minta dibuatkan bagaimana cara pembesaran maggot dengan menggunakan media kering. Kali ini kami akan menggunakan ampas tahu untuk pembesaran dengan media kering. Tapi terlebih dahulu rekan-rekan kita pilih dulu, kita tentukan dulu baby maggotnya. Baby maggotnya itu diusahakan rekan-rekan, diusahakan yang sudah besar, yang sudah berumur 10 hari. Setelah kita pastikan baby maggot 10 hari, baru kita tumpahkan ke dalam biopon seperti pada gambar video ini. Kita taruh dalam biopon, kita taruh tengah-tengah rekan-rekan, kita pastikan pas tengah-tengahnya biopon. Terus setelah kita taruh dalam tengah, kemudian samping-sampingnya kita taburi dengan serbuk gergaji ataukah dedak yang jelek itu aja rekan-rekan, dedak yang slab keliling yang jelek itu. Taburi samping-sampingnya yang bertujuan agar nanti kalau umpama terjadi medianya basah, itu baby maggot tidak kabur lewat dinding-dinding biopon tersebut. Sekaligus untuk membantu media tersebut agar selalu terkontrol dalam kondisi remah dan tidak basah. Masalahnya kalau kita menggunakan pakan ampas tahu itu biasanya media tercenderung basah atau lengket. Kalau udah lengket itu pasti itu nanti menghambat pertumbuhan baby maggot tersebut. Karena gerak daripada baby maggot itu kurang agresif, cenderung lambat kalau kita menggunakan pakan ampas tahu. Masalahnya itu tadi, lengket rekan-rekan. Untuk pemberian pakan tersebut yaitu kalau bisa rata rekan-rekan, rata satu biopon penuh, jangan sampai menumpuk di tengah itu, jangan sampai rekan-rekan, usahakan rata. Karena kalau rata itu nanti pertumbuhan maggot itu juga bisa rata, enggak besar kecil gitu. Biasanya gitu kalau kita pembesaran dengan media kering itu cenderung kondisi maggot itu besar kecil. Tapi kalau kita memberi pakan secara merata gitu pasti, ya nggak pastilah nanti itu bisa jadi rata, pertumbuhan maggotnya itu bisa jadi rata. Nah seperti ini rekan-rekan pemberiannya, kita ratakan satu biopon untuk menjaga agar baby maggot tersebut tidak kuntet, tidak kecil besar rekan-rekan. Untuk pemberian pakannya kalau bisa nggak usah berlebihan agar tidak basah media tersebut. Nanti kalau terlalu berlebihan itu nanti media juga akan basah, malah jadi nggak kering medianya, malah basah. Kita usahakan dalam waktu 1 apa 2 hari sekali itu habis baru dikasih pakan, terus habis baru dikasih pakan. Jangan sampai nanti kalau umpama masih ada pakannya, itu umpama 1 hari masih ada pakannya terus kita tambah lagi pakan, itu jangan sampai. Itu nanti kalau sampai udah masih ada dikasih pakan itu pasti nanti akan basah dan pasti akan lengket kalau kita menggunakan ampas tahu. Kalau udah lengket terus akan rata, udah akan lengketnya, basahnya akan rata, satu biopon rata. Kalau hal itu sampai terjadi baru kita taburi serbuk gergaji lagi, sampai remah, kemudian kita pangkas, kita kurangi kaskotnya, kita kurangi gitu. Untuk itu jangan berlebihan rekan-rekan, usahakan 1-2 hari sekali lah. Kita target kita saja, kalau umpama kita beri pakan 2 hari sekali ya usahakan pakan 2 hari sekali itu habis baru kita kasih pakan lagi, Kalau pembesaran dengan media kering ini tentunya memiliki nilai positif dan juga sisi negatifnya rekan-rekan. Kalau dilihat dari sisi positifnya itu kita melihat
kasgot. Nah, kita akan melihat maggot itu kalau dalam kondisi kering itu terus terang aja insting kita akan senang gitu melihat media yang remah gitu, akan senang kita melihatnya itu, nggak apa ya, nggak sumpek lah. Kalau media kering itu kita enak melihatnya, itu enak-enak banget. Tapi kalau kita menggunakan media basah itu ya kayak kurang enak lah, dipandang itu kayak kurang enak. Sisi negatifnya kalau kita menggunakan media kering itu terus terang untuk pertumbuhannya itu lambat rekan-rekan. Kalau umpama kita menggunakan media basah itu 2 minggu, katakan 2 minggu sampai 20 hari itu sudah besar. Tapi kalau kita menggunakan media kering itu bisa 25 hari ya, 3 minggu lah, 3 minggu sampai 25 hari, bisa juga sampai 1 bulan, agak lambat. Tapi itu tadi, kalau media kering itu dilihat itu enak-enak, nggak sumpek gitu. Dipandang enak. Terus untuk panennya juga simpel, enak, bisa kita ayak atau bisa kita kumpul ke tengah, kita pangkas medianya juga gitu. Banyak caranya, banyak triknya, banyak lah. Masalah panen itu sangat mudah sekali. Kalau panen maggot itu sangat mudah sekali. Pokoknya dengan catatan itu tadi, medianya harus remah. Kalau kita panen itu harus remah, harus kering lah, usahakan kering lah. Enak kalau kering, kalau remah itu enak dipanen, baby maggotnya itu enak. Ya begini cara mengasih pakan itu begini rekan-rekan, dikit-dikit aja usahakan. Ini kami memberi pakan itu tiap hari cuma 4 genggam 5 genggam itu segitu. Ini baby maggot sudah usia 10 hari, ini agak besar, udah agak besar. Ini perkiraan sekitar 25 hari udah bisa kita panen. Untuk tebarnya juga gitu, kita dalam setiap biopon itu, ukuran biopon itu beda-beda, kita tebar baby maggotnya itu beda-beda. Kalau di farm kami itu untuk 1 meter persegi itu minimalnya kita isi dengan 5 gram, maksimalnya kita isi 10 gram. Itu pengalaman kami begitu. Kalau terlalu banyak itu nanti ya mempengaruhi pertumbuhan maggot, itu agak lambat banget itu kalau kebanyakan populasi. Tapi kalau cuma dikit gitu ya standar 5 gram per meter persegi itu cepat ini rekan-rekan, pertumbuhannya itu sangat cepat sekali dan enak. Cepat itu enak lah kali panen. Ini yang sudah usia 21 hari ini udah besar, sebenarnya bisa dipanen, sebenarnya bisa. Kalau kayak gini kan enak ini dipanen, tinggal layak gitu, udah bersih. Keunggulannya itu kalau kita menggunakan pembesaran dengan media kering itu enak dipandang mata, itu enak. Sebenarnya tidak hanya ampas tahu saja rekan-rekan, untuk limbah organik lain juga bisa. Cuma faktornya itu tadi yang mempengaruhi, cara pemberian pakan saja sebenarnya. Mengatur ritme pemberian pakan saja, nggak usah berlebihan lah. Kalau kita menggunakan pembesaran dengan media kering itu pakannya nggak usah berlebihan. Cukup begitu saja rekan-rekan, cukup simpel sebenarnya. Saya kira cukup sekian dulu ya rekan-rekan video singkat dari kami. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati rekan-rekan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah dulu ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.